Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Ramadan dengan NIM 12209193046. Di sini saya akan membahas tentang keadaan geografi fisik yang meliputi geografi Pulau Jawa, geomorfologi Pulau Jawa, kondisi tanah, dan pemanfaatan di Pulau Jawa. Yang pertama, saya akan membahas tentang geografis Pulau Jawa. Pulau Jawa terletak dan berbatasan langsung dengan yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Untuk letak astronomis Pulau Jawa terletak di antara 130 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Luas Jawa seluruhnya menurut BPS mencapai 128.297 km persegi dengan 6 provinsi, yaitu Daerah Keistimewaan Indonesia Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang kedua, membahas tentang geomorfologi Pulau Jawa. Jawa mempunyai sifat fisiografi yang khas karena Jawa beriklim tropis. Jawa beriklim tropis karena wilayah Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, merupakan geosklinal muda dan jalur organesa dengan banyak dan vulkanisme yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan Pulau Jawa berbentuk yang sempit dan memanjang. Dari bentuk pulau yang sempit dan memanjang, terdapat zona pokok memanjang sepanjang pulau, yaitu zona selatan kurang lebih berupa plato, zona tengah yang berupa depresi, dan zona utara yang berupa rangkaian gunung lipatan. Di zona bagian selatan, zona ini lebih kurang berupa plateau yang miring ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Umumnya bagian utara terpotong oleh gawir. Kadang-kadang zona ini begitu terkikis sehingga bentuknya plateau hilang. Di Pulau Jawa bagian tengah, plateau tersebut sebagian diganti oleh dataran aluvial yang terkikis oleh air, penyebabnya tersebut. Di zona tengah, di Pulau Jawa bagian timur, dan sebagian Pulau Jawa bagian barat, zona ini merupakan depresi yang ditumbuhi gunung-gunung berapi. Tetapi di Pulau Jawa bagian tengah, zona ini ditempati oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan yang di sebelah utaranya berbatasan dengan depresi kecil Lembah Serayu di daerah Banten, Jawa Barat. Zona ini ditempati oleh pegunungan dan bukit-bukit. Zona utara. Zona ini terdiri dari rantai pelipatan berbentuk bukit-bukit dan pegunungan rendah yang diselingi oleh beberapa gunung berapi. Zona ini sering berbatasan dengan dataran aluvial. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kondisi tanah Pulau Jawa.
Kondisi tanah yang berada di Pulau Jawa lebih subur dibanding dengan pulau lainnya. Tanah yang berada di Pulau Jawa dominan dengan tanah humus dan tanah vulkanis. Faktor penyebab tanah di Pulau Jawa subur yaitu terdapat banyak gunung berapi. Faktornya yaitu Indonesia diliwati oleh cincin api yang menyebabkan daerah Indonesia memiliki gunung berapi. Ketika gunung berapi erupsi mengeluarkan abu vulkanik tersebut mengandung banyak unsur hara yang dapat menyuburkan tanah, sehingga banyak tumbuhan dan pepohonan tumbuh subur di daerah pebukitan, di daerah gunung. Di Indonesia, di daerah perkebunan dominan berada di daerah dekat gunung berapi maupun di daerah pegunungan yang didukung dengan suhu dingin. Pemanfaatannya, yang pertama, tanah di Pulau Jawa dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Di Pulau Jawa, masyarakat dominan sebagai bermata pencarian sebagai seorang petani dan berkebun. Lahan pertanian ini didukung oleh iklim tropis yang setiap 6 bulan sekali berganti dengan musim hujan dan musim kemarau, sehingga para petani bisa menanam padi di musim hujan dan palawija di musim kemarau, sehingga setiap tahunnya para petani bisa menanami lahannya dengan berbagai tanaman. Untuk di perkebunan, di wilayah Indonesia perkebunan dominan ditanami oleh tanaman cengkeh, kopi, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan tanah di Pulau Jawa dimanfaatkan untuk daerah pariwisata seperti daerah Bromo, Tengger, dan Semeru. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk lahan industri. Di Pulau Jawa masih banyak lahan-lahan kosong yang seharusnya ditanami oleh tanaman namun diganti oleh lahan industri. Lahan industri ini kebanyakan dibangun di daerah pesisir kota atau di bagian pinggiran kota. Lahan industri ini menguntungkan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar bisa bekerja di daerah yang dekat dengan daerah industri. Yang keempat, tanah di Pulau Jawa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Contohnya seperti pembangunan bandara. Pembangunan bandara menggunakan lahan yang tidak digunakan, sehingga lahan tersebut digunakan untuk pembuatan bandara seperti pembuatan bandara baru. Yang kedua, contohnya dimanfaatkan untuk penggunaan sarana jalan tol. Jalan tol ini digunakan untuk mempercepat perpindahan manusia ke daerah lain. Pembangunan tol ini memanfaatkan lahan yang strategis, namun lahan yang digunakan adalah lahan pertanian. Dengan cara pemerintah mengganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon